Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 3 November, hari biasa pekan ke-31. Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan penuh sukacita. Marilah kita bersama-sama mengawali perjumpaan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki kami mengikuti Putra-Mu. Bantulah kami melaksanakan perintah-perintah-Nya, terlebih untuk mengasihi sesama kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, 'Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, komitmen untuk mengikuti Yesus menuntut penghayatan yang lebih, bukan hanya sekadar biasa-biasa saja, apalagi setengah-setengah. Dalam hal ini Yesus tidak hanya memberi contoh, tetapi menjadikan dirinya contoh. Ia mengajarkan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini kutipan dari Injil Suci menurut Yohanes bab 15 ayat 13. Dan ia sendiri mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita, umat manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menegaskan bahwa cinta kita kepadanya harus melebihi cinta kita kepada keluarga. Ada kata membenci. Bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri yang dipakai oleh Yesus sebenarnya untuk menyatakan hal ini. Bukan membenci dalam arti memusuhi. Yesus meminta para muridnya untuk mencintainya lebih daripada keluarganya.
bahkan nyawanya sendiri, sebagaimana Yesus juga lebih mencintai kita daripada nyawanya sendiri. Dua perumpamaan tentang pentingnya membuat perhitungan sebelum seseorang membangun menara dan maju perang yang disabdakan Yesus hari ini juga menegaskan pentingnya perhitungan sebelum kita memutuskan untuk mengikuti Yesus. Sekali kita memutuskan untuk menjadi muridnya, kita mesti punya komitmen yang kuat untuk mencintainya melebihi segala sesuatu. Sebab tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Itu yang disampaikan oleh Yesus hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita miliki, baik ikatan kekeluargaan maupun barang-barang duniawi, memang diciptakan oleh Tuhan dan diberikan kepada kita untuk mendukung kelangsungan hidup kita di dunia ini. Namun, komitmen untuk mengikuti Yesus menuntut kita berani bersikap lepas bebas. Artinya, sejauh barang-barang itu membantu kita untuk semakin mengasihi Tuhan, kita gunakan sewajarnya. Dan sebaliknya, jika barang-barang itu mengganggu dan menghambat atau bahkan menjauhkan kita dari Tuhan, harus kita lepaskan dengan sukarela. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka marilah kita mohon rahmat-Nya supaya kita berani menjadi murid-muridnya yang setia. Di dalam relung hati ku bertanya padamu Tuhan, siapakah aku ini hingga Kau memanggilku? Kau sampaikan sabdamu untuk berbagi kasih. Raih tanganku Tuhan, jadikan ku murid-Mu, mengabdi melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu, mengabdi melayani Tuhan di jalan panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.